Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit melakukan review IHSG dan beberapa saham ya yang akan saya bahas. Ini adalah saham-saham yang cukup menarik teman-teman ya. Sebelumnya saya akan mencoba untuk memberi laporan kondisi IHSG saat ini ya teman-teman. Saat ini IHSG itu closing di 6123 atau naik sekitar 79 poin di 13,32. Di 13,32. Kita akan lihat chartnya dulu untuk IHSG ya. Ya, ini adalah chart IHSG di dalam daily ya teman-teman. Ketika kemarin IHSG itu terkoreksi sampai ke retracement 38 dari tren naiknya, kemudian di dalam 3 hari ini ya, hari ini naik, kemudian kemarin kan sempat turun, dan sebelumnya naik 3%. Jadi hari ini IHSG itu untuk saat ini bertahan di retracement 23 ya. Jadi secara tren sebenarnya kalau suatu pergerakan itu, mantul dari 38 itu sebenarnya secara tren masih bagus. Jadi kita akan lihat ke depan IHSG karena dia mantulnya di retrace 38. Kalau tidak ada koreksi-koreksi lagi dan melanjutkan kenaikannya adalah tren yang bagus untuk pergerakan IHSG. Jadi kita mesti lihat beberapa hari ke depan ya. So far sih untuk saat ini setelah dia menyentuh retracement 38 dan kemudian naik, saat ini adalah di retrace 23 dan kita lihat beberapa hari ke depan untuk pergerakannya IHSG. Berikutnya beberapa saham yang mau saya analisa. Yang pertama adalah Agro ya. Agro. Kita akan analisa Agro. Ya, Agro seperti yang teman-teman lihat untuk Agro itu kemarin kan sempat mengalami penurunan dalam sekali ya. Teman-teman mengalami penurunan dalam sekali dan dia tidak ada tahanan ya, boleh dibilang tahanannya itu udah lepas lah di area 38 sebenarnya awalnya di 38 mantul lagi di 23 ya. Kemudian di dalam tren mantul di dalam mantulnya Agro itu dia ternyata tidak kuat di 38 dan seperti ahli Vibu bilang kecenderungannya adalah ke 61 ya. Oke, saya lanjutkan. Kecenderungannya ke 61 adalah di sekitar 900-an lah ya, seperti itu. Dan nyatanya juga Agro ada konsolidasi di area itu dan sempat konsolidasi cukup lama ya, 4 hari cukup konsolidasi yang dengan menggunakan ARB ya, sekitar 4 hari. Dan hari ini mulai ada pemantulan ya untuk Agro. Kita akan cek dari sininya. Untuk Agro ya, dia tadi limit low-nya atau ARB-nya di 750 tetapi tidak tersentuh ya karena lowest-nya hanya di 755. Kemudian mantul di saat ini adalah di 845 ya, di 845. Ini which is ini bagus sekali teman-teman, yang saya bilang kemarin bahwa Agro saya harga saya kan 555 ya. Kemudian saya sempat membeli di 1000 sebagian aja, nggak semuanya. Kemudian langkah saya adalah tidak cut loss karena ya udahlah saya tunggu aja seperti itu. Itu adalah pilihan saya. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk average down, enggak. Saya ini malah nambah Agro lah ceritanya seperti itu. Jadi keputusan saya membeli lagi Agro atau enggak seperti itu tuh murni gaya trading saya seperti itu. Kalau teman-teman ngikuti nggak ngikuti itu udah terserah teman-teman ya. Saya tidak menganjurkan untuk mengikuti, jangan ikuti cara saya, siapa tahu berbeda seperti itu. Cuman memang strategi saya di Agro ini, saya memang masih hold barang saya karena juga kalau saya mau keluar ya keuntungan saya udah hilang semua kan seperti itu. Walaupun saya udah take profit sebagian. Seperti itu untuk Agro. Jadi biarkan saja, melihat kondisi asing belinya juga masih oke.
Dan hari ini ada pergerakan, kalau marketnya kondisinya mendukung ya sangat mungkin agro akan melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Kemudian untuk peta-peta pergerakan agro ya, saat ini konsolidasi di 850-an ya. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan ataupun siang ini mau seperti apa, karena kita lihat banking juga hari ini ditarik ya, banking besar ditarik, jadi kemungkinan agro juga akan terbawa pengaruh untuk naik ya seperti itu. Sehingga ketika agro ini akan naik, targetnya minimal adalah di 38 atau di 1165, yaitu tidak mungkin bisa tercapai hari ini kayaknya ya. Karena kalau kita lihat ini adalah, kalau kita lihat kenaikannya ini adalah 34%. Jadi kalau misalkan pun hari ini arah itu tidak bisa sampai ke harga seperti itu. Yang seperti yang teman-teman tahu, pergerakan harga saham itu juga tidak bisa langsung naik ke atas ataupun turun ke atas ya, pasti naik dan ada turunnya seperti itu. Itu adalah untuk agro teman-teman ya. Oke, kemudian adalah Antam. Kita akan lihat Antam di dalam chart daily teman-teman ya, di dalam chart daily hari ini. Nah, saya lihat di dalam chart daily hari ini untuk Antam itu kan kemarin tidak kuat ya teman-teman, tidak kuat di 38. Memang berpeluang dia masih konsolidasi di area-area ini teman-teman. Ini masih area konsolidasinya, yaitu dengan resistannya adalah di 2550 dan supportnya di 2270. 2250 dan 2270. Memang sih kalau dilihat ya bermain di situ-situ saja, tetapi kalau misalkan teman-teman buka di chart hourly, sebenarnya kalau untuk trading Antam cukup menarik ya teman-teman ya. Untuk trading cukup menarik karena range-nya cukup lebar. Cuman pesan saya teman-teman mesti hati-hati juga, jangan menggunakan margin dan juga atur money management dengan baik untuk Antam ya. Kita akan lihat pergerakan ini, maksud saya di OLT untuk Antamnya kita akan lihat. Untuk Antam. Nah, untuk Antam hari ini sebenarnya asingnya beli besar teman-teman. Kalau kemarin kan Antam asingnya keluar besar juga ya seperti itu. Tapi hari ini 3 hari ini sebenarnya asing masuknya juga cukup besar seperti itu ya. Jadi sebenarnya nothing problem sepanjang teman-teman masih bisa atur MM dengan baik. Mau trading juga masih bisa. Selain itu juga TINS teman-teman ya, TINS saya bahas juga di sini. TINS juga bagus untuk trading teman-teman ya. Pastikan teman-teman benar-benar mengatur dengan money management yang bagus, karena TINS ini kan pergerakannya volatile sekali ya, seperti itu. Teman-teman lihat di sini untuk TINS itu, nah seperti ini. Ini di dalam hourly TINS ini lebar sekali anunya, range-nya ya. Dimana TINS kemarin kan sempat overshoot dalam banget sampai di 1570-an. Itu benar-benar overshootnya dalam sekali. Ketika sudah turun di bawah 61 itu kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan ini price action, dan ternyata di area sini TINS itu kan ada area-area demand. Jadi orang tertarik untuk membeli TINS di area-area ini ya. Setelah itu juga TINS naik kencang sekali sampai di 2000. Turun lagi ARB kemarin, dan hari ini juga naik cukup kencang seperti itu ya teman-teman. Jadi ini barang ini sebenarnya asik sepanjang teman-teman bisa melakukan money management dan trading dengan baik ya, seperti itu. Ini adalah di dalam hourly-nya. Jadi saya buka di chart days-nya. Di dalam chart days-nya, oke, di dalam chart, nah seperti ini sebentar ya. Oke, di dalam chart days-nya juga sama teman-teman ya. Peta pergerakan untuk TINS ini adalah supportnya masih di 1825, tapi kayaknya bisa nggak tercapai kalau ARB. Resistannya adalah di sekitar timah ini, di sekitar retrace 50 itu. Oh, udah terlewat teman-teman. Saat ini adalah di 2100 untuk retracement-nya TINS ya. Oke, setelah itu yang mau kita bahas adalah ERA. Nah, ERA ya. ERA, kita akan bahas ERA.
Nah, ERA ini adalah saham yang masuk ke list yang sering saya trading kan teman-teman ya. Ini mudah sekali, teman-teman cukup gunakan ini aja, support resistan di dalam chart monthly. Jadi teman-teman buka chart monthly-nya, baru kemudian teman-teman garisin seperti yang sudah saya bahas ini, seperti ini hasilnya. Ini adalah resistan di dalam monthly, dan ternyata ERA masih benar-benar on track. Kemarin hanya turun sebentar di 2590 dan hari ini sudah menjejakin area-area resistan yang telah terbentuk sebelumnya. Kita akan lihat di monthly. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini harga saat ini memang berada di titik-titik penting beberapa tahun sebelumnya. Titik-titik penting beberapa tahun sebelumnya, ini di sekitar tahun 2012 ya, itu seperti itu ya. Teman-teman ngelihat petanya seperti ini, jangan istilahnya ini karena udah tinggi juga teman-teman ya, atur money management lah ya, nggak usah beli all in seperti itu. Yang penting tetap ada barang kalau memang mau trading di ERA seperti itu. Masih on track untuk ERA. Kemudian lanjutannya adalah IMAS. Oke, IMAS ini juga list lama ya. Barang lama juga. Nah, pergerakannya IMAS itu seperti apa ya? Kita akan lihat pergerakan IMAS seperti apa. Saya akan atur chartnya dulu. Nah, IMAS ini kemarin kan sempat turun sampai di bawah 61. Ini sudah istilahnya udah naiknya, turunnya udah keterlaluan ya seperti itu. Sudah sampai di retracement 61. Retracement 61, udahlah kita pakai price action. Kita lihat ada apa di sekitarnya. Oh, ternyata di bawah retracement 61 ada demand di sini ya, menjadi support. Karena dia sebelumnya menjadi resistan 2 kali bahkan. Itu di 885, dan itu kalau dilihat kondisi kayak gini, ini orang yang masuk di IMAS kemarin tuh merem aja di sini karena dia tahu di situ ada support, dua support yang udah dites, support penting yang udah dites yang sebelumnya menjadi resistan. Dan 3 hari ini IMAS itu sebenarnya mengalami kenaikan yang kenceng teman-teman ya. Kalau dilihat dari lowestnya itu udah 29% hanya dalam 2 hari teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman bisa memantau pergerakan saham secara fokus untuk saham-saham pantauan Anda itu sebenarnya berpulang sekali untuk bisa mendapatkan bottom fish seperti di IMAS seperti ini teman-teman ya. Jadi kuncinya itu adalah fokus, jangan terlalu banyak bermain di grup. Bener, pesan saya jangan terlalu banyak bermain di grup kalau jamnya trading, kalau Anda seorang trader. Jadi teman-teman mesti lihat watchlist dari Pain Trading teman-teman itu, dan kalau perlu pasang alarm ya, untuk alarm price alarm, atau bila teman-teman memiliki yang namanya trailing order, bisa membeli saham tersebut dengan setting automatic order ketika istilahnya mau menciduk barang ini di bawah seperti itu. Jadi untuk IMAS ini hafalin aja area-areanya dan baru pasang-pasang order di area situ. Ini bagus sekali pergerakannya, saya tertarik juga untuk IMAS ini. Oke. Selanjutnya setelah IMAS kita akan lanjut ke saham lainnya adalah KF ya teman-teman. KF farmasi itu kemarin udah saya bahas dan udah jauh-jauh saya bahas ya, bahwa akan menarik ketika mulai masuk area demandnya, dan hari ini adalah hari kedua setelah kenaikannya ya. Sebenarnya jelas sekali untuk teman-teman untuk melihat pergerakan satu saham itu, tandanya itu sebenarnya jelas kok. Jadi bukan tanpa tanda seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah dari KF ini kan ada doji. Bingung, itu kan perlu yang namanya apa? Konfirmasi. Nah, konfirmasinya adalah ini, candle ini ya. Candle ini adalah konfirmasi dan hari ini juga naik juga. Pesan saya kemarin untuk KF ini adalah kalau mau masuk itu usahakan sedekat mungkin dengan area konsolnya ini, supaya istilahnya teman-teman banyak temennya di area situ, banyak temennya seperti itu. Untuk ini ya, untuk KF maksud saya, KF ini saya punya barangnya ya, memang sudah saya siapkan untuk masuk ke INAF ini di area-area demand yang sudah saya lingkari tadi ya. Oke,
selanjutnya temannya untuk KF adalah Enough, sama juga teman-teman. Dua barang ini bentuknya sama, model-modelnya sama, cuman saya lebih suka KF. Kalau teman-teman suka Enough, petanya juga hampir sama. Jadi pesan saya selalu masuklah pada area konsolidasi seperti ini ya, dimana akan banyak trader juga masuknya di situ seperti itu. Jadi nggak kalau udah naik tinggi di sini baru naik seperti itu. Nanti kalau di bawah turun dan kebetulan sudah all in, tentu akan repot sekali seperti itu ya. Jadi masih sama pesannya, kalau mau masuk sepanjang masih area konsolidasi ya tunggu aja di situ, sabar saja di situ. Kalau IRA juga masih sama karena masuk di area konsolidasi, dan IRA ini saya juga sudah mulai punya teman-teman ya. Sudah mulai punya dan ini sudah mulai ada pergerakan dengan volume yang oke juga teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk TSPC, bagi teman-teman yang suka TSPC juga sama, pastikan masuknya di area-area dekat ini. Kalau tidak jelas melihat grafik saya, silahkan teman-teman buka sendiri chartnya di dalam harian dan teman-teman lihat seperti ini kira-kira petanya teman-teman ada di titik berapa. Beberapa teman ada yang protes, tolong disebutkan nilainya, nilai angkanya seperti itu. Kalau untuk angka lebih baik saya kasih tahu teman-teman untuk buka OLT sendiri sambil untuk belajar ya. Jadi karena namanya angka ini kan juga bergerak terus ya, sebaiknya buka chart sendiri, dan ini hanya pedoman saja bagaimana teman-teman melihat suatu saham seperti itu. Kalau untuk jelasnya silakan bikin trading view sendiri dan latihan tarik-tarik garis juga seperti itu. Nah, ini untuk KLBF teman-teman ya. KLBF kemarin ada yang nanya juga, gimana Bang dengan KLBF? Nah, KLBF seperti yang saya bilang, ini no trend ya, no trend, artinya tidak ada trend. Artinya trennya selama di dalam jangka yang cukup panjang ini adalah di area-area itu aja, di area-area ini ya. Ya walaupun kemarin sempat overshoot seperti ini ketika saham farmasi semuanya naik ya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau trading di di KLBF, usahakan berada di area bawah ya. Jadi ketika teman-teman naik, entah mau take profit atau mau hold, setidaknya teman-teman ada space untuk keluar dengan baik. Jangan sampai pas di atas seperti ini baru sadar kalau LBF ini naik dan saya mau beli seperti itu. Jadi jangan nanya lagi, bisa nggak saya beli di sini? Saya bilang nggak bisa karena itu di luar area konsolidasi seperti itu. Itu saya rasa udah semua ya yang saya bahas siang hari ini. Oke teman-teman, demikian update dari saya, Surya MS Trade and Investment.